Memang materi yang akan saya sampaikan ini 100% berdasarkan pengalaman dan berdasarkan beberapa banyak insight ya tentang kewirausahaan. Jadi walaupun nanti secara spesifik akan kita bahas secara spesifik terkait dengan platform digital, namun saya ingin memberikan mungkin di awal konteks tentang entrepreneurship karena ini berpengaruh nanti pada apa yang kita buat, ya apakah itu produk digital ataupun produk ataupun bentuk jasa lain gitu. Nah, mungkin saya langsung saja. Waktu saya berapa lama ya Pak Rizky? Sampai jam fleksibel ya, sampai jam 11 itu termasuk tanya jawab ya? Sampai jam 11 boleh, Pak? Mangga. Ya. Jadi penting ini untuk adik-adik ya terkait kita memahami entrepreneur ini seperti apa. Karena nanti ada beberapa kata kunci yang betul-betul harus kita jaga, harus kita penuhi supaya kita jadi entrepreneur beneran begitu ya, bukan berdasarkan definisi awam yang mungkin bisa jadi misleading. Nah, kemudian konteksnya yang kedua nih, kenapa kita harus go digital? Ini juga perlu ada strong why, ya ada alasan kuat kenapa nanti sebagai entrepreneur kita memanfaatkan teknologi digital. Kemudian bagaimana memulainya, apa yang harus disiapkan dan beberapa hal terkait untuk mengimplementasikan hal ini ke depan. Nah, kalau saya pribadi, ini definisi saya pribadi dan menurut saya ini memang penting untuk membangun mindset ya adik-adik ketika akan masuk ke dunia entrepreneurship sebagai entrepreneur. Jadi seorang entrepreneur itu adalah dia seorang value creator. Ya, jadi value creation menciptakan value gitu ya. Makanya nanti kalau ada seorang yang menjadi entrepreneur, dia tuh akan banyak menciptakan hal-hal baru. Ya bukan sekedar menciptakan produk, menciptakan ide, menciptakan strategi, ya menciptakan banyak hal. Tapi kata kuncinya adalah dia menciptakan sesuatu yang valuable, yang memberikan nilai untuk seluruh stakeholder bisnisnya. Ya stakeholder itu yang pertama utama adalah customer, kemudian yang kedua adalah shareholder kalau itu sebuah perusahaan yang dimiliki oleh para pemegang saham, dan yang ketiga adalah termasuk stakeholder yang paling penting adalah employee ya, tim yang membangun perusahaan itu. Nah, karena entrepreneur ini harus meng-create value, makanya nanti akan banyak terkait dengan inovasi. Jadi seorang entrepreneur juga adalah seorang innovator. Apa bedanya creator dengan innovator gitu ya? Kalau creator kan orang bikin sesuatu yang biasa aja itu disebut creator. Tapi kalau innovator dia uh, create something new. Jadi ada kata kuncinya sesuatu yang baru ya. Yang baru itu belum pernah ada sebelumnya, apakah secara utuh, secara keseluruhan idenya belum ada, atau sebagian dari fitur-fitur atau layanan atau produk fiturnya yang belum ada sebelumnya. Jadi value creation itu nanti akan ada hubungan dengan innovation. Nah, kata kunci yang ketiga, entrepreneur ini karena dia meng-create value, nah ini fokusnya harus ke value bukan ke produk. Ya. Nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan apa itu bedanya produk sama value. Jadi kalau di cost accounting ya, di teori ya accounting yang sederhana itu kan biasanya kalau kita melakukan aktivitas penjualan atau trading itu ada cost ya atau COGS atau HPP ya. Ini harga beli dari satu produk yang akan kita jual, kemudian price. Ini harga jualnya. Nah, biasanya sesederhana ini, ada price, ada cost, kemudian nanti dapat gross margin begitu kan ya. Nah, kalau hanya sebatas dua sisi ini, cost ke price atau cost menjadi produk gitu ya, ini disebut trader. Nah, entrepreneur itu beyond a trader. Jadi, entrepreneur itu adalah yang mampu memberikan nilai tambah kepada produk, sehingga dia bukan sekedar produk yang sifatnya fungsional, tapi ada additional benefit yang non-functional. Ya. Nah, benefit ini beda dengan functional product. Kalau functional product tuh mungkin orang seperti contoh kalau bicara hanya misalkan pesawat ya. Pesawat itu secara fungsional kan dia hanya memindahkan seseorang dari satu bandara ke bandara lain. Tapi kenapa harga setiap pesawat itu beda-beda gitu ya? Kalau naik misalkan Lion Air
itu harganya misalkan 100, kenapa kalau naik SQ Singapore Airlines harganya bisa 3 kali lipat? Karena memang yang diberikan bukan produk, bukan functional benefit, tapi beyond itu. Ya. Nah karena itu entrepreneur ini, karena dia value creation, dia harus mampu tadi meng-create, melakukan inovasi bagaimana produk itu bisa memberikan benefit lebih beyond functional benefit begitu. Ya. Jadi perbedaannya di situ. Nah sebagai ini ya untuk memperkuat poin pertama ini di awal supaya mindsetnya di setiap adik-adik nih ketika akan masuk ke dunia wirausaha, menurut saya ini fundamental yang penting ya. Contoh misalkan kita jualan pisang gitu ya, harganya 20.000 satu sisir gini, kemudian kita jual 25, dapat margin 5.000 ya. Eh, itu kan 20% ya, seperlima ya. Itu trader, itu aktivitas trading. Saya menyimpulkan ini bukan entrepreneurship dan orang yang melakukan aktivitas penjualan ini dia bukan entrepreneur gitu. Nah, entrepreneur itu adalah ketika produk yang dia sourcing, dia beli, ada pengadaan, dia mampu menciptakan ya, membuat value dan benefit-nya lebih well exposed ke target customer-nya. Jadi dengan satu sisir yang sama, dia bisa membuat jus pisang gitu ya, dan dia bisa membuat produk story dari produk yang sama. Walaupun memang nanti ada cost terkait, namun penambahan value atau benefit, ya value dari sisi pricing-nya itu lebih besar daripada penambahan cost untuk membuat jus ini. Sehingga dengan produk yang sama, dengan bahan baku yang sama, dia bisa membuat 3 gelas jus pisang, harganya masing-masing 20.000, total 60.000. Kita lihat bagaimana value creation yang dilakukan oleh entrepreneur ini. Dia mampu melipat gandakan cost yang dia dapat ketika melakukan pengadaan untuk bahan bakunya menjadi 300 kali lipat, ya, 3 kali lipat. Jadi bagaimana value creation ini impact-nya adalah sebetulnya at the end kepada value yang memang menjadi orientasi atau tujuan dari bisnis itu sendiri, yaitu profitability gitu ya. Jadi mudah-mudahan ilustrasi ini makin membantu kita memahami apa sebetulnya itu value creation dan bagaimana entrepreneur memberikan nilai tambah pada setiap produk atau jasa yang dia kelola begitu. Baik, itu yang pertama ya. Nah yang kedua, ini nanti akan ada hubungan dengan kenapa go digital ya. Yang kedua, menjadi seorang entrepreneur tuh harus jadi seseorang yang beda, gitu ya. Jadi kalau saya punya prinsip, kalau bikin sesuatu harus beda. Jangan sama-sama yang udah ada, gitu. Kenapa? Karena di dalam bisnis itu ada namanya competitive strategy. Ini pemikiran ya yang dibuat oleh Michael Porter. Beliau ada bukunya On Competitiveness, itu tentang competitive advantage of nation, kemudian tentang competitiveness dan sebagainya. Nah, secara teori sebetulnya kalau kita mau bersaing dengan pesaing kita ya, dengan kompetitor dalam sebuah industri itu ada 2 strategi dasar. Jadi kalau mau kita menang lawan kompetitor kita itu pertama ada namanya strategi cost leadership. Jadi bagaimana strategi kita itu cost ya, biaya yang kita buat, yang bisa kita hasilkan untuk membuat atau menjual sebuah produk itu serendah mungkin. Sehingga dengan margin range yang sama dengan kompetitor, misalkan masing-masing 30%, kompetitor 30%, kita 30%, kita akan memiliki price positioning ya, harga yang jauh lebih rendah. Kenapa? Karena cost-nya lebih rendah. Jadi seperti itu ya memahaminya. Nah, cost leadership ini namun biasanya untuk bisa mengambil strategi cost leadership itu butuh skala economics. Ya, jadi logikanya kalau kita mau menurunkan biaya produksi per unit itu harus bikinnya banyak. Ya, karena production cost per unit bikin 100 piece sama dengan 1 juta piece itu pasti berbeda. Yang 1 juta piece itu pasti lebih murah. Nah, itu yang namanya skala economics ya. Nah ini strategi pertama. Jadi kalau mau menang kompetisi itu perang harga lah gitu. Kita kasih harga yang paling kompetitif, yang paling di bawah kompetitor pasti itu
teorinya ya konsumen itu akan beralih ke produk kita dengan kualitas yang sama. Nah, yang kedua, apa yang terjadi kalau seandainya entrepreneur ini kan kebanyakan dia bisnis baru mulai gitu ya. Dia bukan bisnis turunan, dia bikin perusahaan juga dia yang bangun, yang bikin. Maka biasanya prasyarat skala ekonomik ini nggak bisa dipenuhi. Jadi kalau kita mau bikin bisnis gitu, langsung harus produksi 1 juta pieces kan kayaknya berat gitu ya. Kecuali memang dia punya punya capital yang besar dan punya market yang akan menyerap hasil produksi nanti. Tapi umumnya tidak demikian. Maka jika kasusnya seperti itu, yang paling terbaik yang dilakukan oleh seorang entrepreneur itu adalah dia mengambil strategi opsi kedua, yaitu differentiation strategy. Jadi dia mengambil bukan cost leadership, bukan membuat produk dengan harga semurah-murahnya, tapi membuat produk sebeda-bedanya, gitu ya. Nah, maka disinilah tadi nyambung poin saya yang pertama tentang value creation, karena uh, differentiation is about value creation. Jadi kita bisa membuat diferensiasi atas sebuah produk atau layanan jika kita bisa meng-create value pada produk atau layanan itu. Itu ya, ini poin kedua. Baik, nah kemudian ini kita lebih detail lagi. Tadi kan strategic option-nya ada cost leadership, ada differentiation. Nah sekarang differentiation strategy itu tuh apa, gitu kan? Nah jadi kalau kita lihat ini definisinya strategi by Michael Porter ya di bukunya On Competitiveness. Dia bilang bahwa strategi itu adalah the creation of a unique and valuable position. Nah jadi memang strategi itu yang namanya strategi itu adalah diferensiasi. Jadi ketika kita bisa menciptakan positioning yang unik dan valuable. Jadi kita ini beda, tapi tentu bukan bedanya nyeleneh gitu. Bedanya ini bernilai, punya value ke customer-nya, ke shareholder-nya, ke employee, ke semua stakeholder dari bisnis. Nah, bagaimana caranya? Ini involving a different set of activities. Jadi konsekuensi kalau kita mau bikin value dan uniqueness terhadap aktivitas bisnis kita, kita juga harus melakukan aktivitas yang beda. Jadi nggak mungkin kita itu ngejiplak kompetitor gitu ya, kemudian kita berharap akan mendeliver, akan bisa menawarkan sesuatu yang beda. Ini impossible gitu. Jadi karena kita ini mau bikin sesuatu yang beda dari kompetitor, ya kita harus beda caranya dengan orang lain. Nah, to deliver a unique mix of value. Jadi tujuan yang melakukan hal yang beda tersebut dalam rangka untuk memberikan mix of value. Jadi ini tuh apa ya? Kombinasi dari value yang unik untuk customer, gitu ya. Dan ini yang paling penting, choosing to perform activities differently than rivals. Ya, dia memilih untuk melakukan cara yang beda dari kompetitornya. Itu baru strategi gitu ya. Jadi kalau strateginya apa? Saya copycat aja ngikutin orang, dia menghitung gitu, saya bikin, itu bukan strategi. Ya. Yaitu mungkin hanya taktik aja ya. Namanya mungkin nggak strategi tapi taktik. Nah, jadi value creation sama differentiation itu sebetulnya itu adalah essence dari strategi. Ya. Bisnis strategi maupun marketing strategi, produk strategi, apapun konteksnya. Nah, biasanya orang membuat diferensiasi itu dalam 3 hal. Ya, inovasi itu dalam bentuk produk, ya, jadi misalkan produknya dikasih tambahan fortifikasi vitamin sehingga dia bisa bilang oh ini mengandung vitamin dan sebagainya. Atau services biasanya ini terkait dengan service level, Anda belanja hari ini dikirim hari ini gitu ya. Atau free ongkir ya, bebas ongkos kirim dan sebagainya. Nah, ada satu lagi yang ini baru berkembang mungkin 10 tahun terakhir sejak digital economy terbangun ya setelah ditemukannya smartphone dan internet, yaitu inovasi dalam bentuk bisnis model. Bisnis model ini is more complicated than product and services. Ini seringkali bahkan bisnis model ini nggak manage produk, nggak manage, tapi most likely manage services gitu ya, atau salah satunya. Nah jadi kalau bicara tentang zaman now gitu ya, zaman kekinian, sebetulnya kalau kita mau bikin inovasi yang sifatnya produk sama services, ini bisa dikatakan
kompetitif strateginya, tadi daya saing untuk berkompetisinya itu tidak sekuat kalau kita bikin bisnis model. Kenapa? Kalau bikin produk, itu dalam waktu sehari, 2 hari, seminggu, 1 bulan, itu sama kompetitor bisa langsung diikuti. Misalkan kita bikin produk, mengandung apa? Mengandung vitamin A. Itu kan gampang gitu, kompetitor juga bisa, tinggal nyari ini dari mana sih, gimana caranya, ada tim R&D-nya, dia bikin hal yang sama. Atau layanan free ongkir, ya udah, tinggal kasih aja free ongkir gitu, nggak usah bayar gitu ya. Atau same day delivery, ya udah tinggal cari dia pakai kurir siapa, saya juga pakai yang sama. Jadi product and services ini relatively mudah untuk diikuti oleh siapapun, dilakukan oleh siapapun, sehingga dia nggak kompetitif lagi. Nah makanya menurut saya adik-adik nih ya, yang di Gen Z nih ya, generasi zaman sekarang nih, mindsetnya kalau jadi entrepreneur tuh harus berusaha untuk bikin bisnis model. Ya. Nah ini kayaknya mungkin di Departemen Agribisnis ada ya mata kuliah bisnis model Canvas ataupun mungkin ada materi khusus yang membahas tentang bisnis model Canvas itu. Jadi bisnis model itu kalau mau di mapping secara sistematis itu ada yang namanya bisnis model Canvas. Ya. Jadi, nah kalau saya menyarankan kita di sini kalau mau kompetitif ya. Karena begini, kalau saya sih punya prinsip kalau bikin bisnis, kalau mau jadi entrepreneur itu jangan nanggung gitu ya. Karena kalau kita bikin sesuatu yang biasa sama yang luar biasa, waktu yang kita habiskan sama. Jadi mendingan bikin sesuatu yang luar biasa gitu. Baik, itu yang kedua value creation, yang kedua differentiation, nah yang ketiga entrepreneur ini nanti ada hubungan juga kenapa saya ini masih pengantar ya, kenapa nanti pada akhirnya platform digital tuh bisa menjadi enabler atau yang bisa mendukung untuk bisa melakukan ini semua. Ya, yang ketiga adalah entrepreneur itu harus memiliki growth mindset. Jadi mindsetnya itu di otaknya itu dan cara-cara kerjanya itu adalah semua orientasinya ke growth pertumbuhan. Ya. Jadi kalau kita bandingkan ya ada tiga skenario, tiga tipe orang yang melakukan bisnis. Pertama mungkin pertumbuhannya gini gitu ya. Jadi jualan produk bulan ini jualan 100, besok 100 gitu ya. Atau bulan depan tiap bulan ya 100, 105, 110. Jadi agak naik sih tapi flat gitu ya. Nah, ini ada tipe-tipe entrepreneur yang kayak gini. Ah, udahlah saya mah yang penting jalan aja. Dan ini kebanyakan para pelaku usaha ya UMKM yang zaman dulu gitu ya. Mereka biasanya begitu. Jadi punya restoran cuman satu rame gitu ya. Ya udah, satu aja gitu. Pas ditanya, "Pak, nggak rencana buka cabang?" "Ah, enggak, pusing. Ini juga alhamdulillah." Gitu. Nah, ini adalah tipe entrepreneur yang ya life is flat, udah cukup lah gitu. Nah yang kedua ada tipe bisnis-bisnis yang memang profesional ya, yang sudah TBK gitu karena dia dimonitor oleh pemegang saham, oleh publik ya dia harus tumbuh. Tapi umumnya pertumbuhannya seperti ini, tiap tahun biasanya target korporasi itu GDP growth berapa? Oh 5%, ya udah kita 2 kali lipatnya lah 10% gitu. Jadi karena mereka berbasis konsumen, jadi targetnya juga nggak jauh-jauh dari pertumbuhan ekonomi gitu. Makanya seperti ini ya kurvanya, business as usual. Nah kalau seorang entrepreneur itu harusnya yang ketiga. Ya, jadi saya nih lagi menyebarkan virus ya ke teman-teman AGB, IPB supaya kalau bikin sesuatu tuh jangan nanggung ya. Kalau mau bikin sesuatu gede-gede sekalian. Karena waktu yang kita lakukan untuk bikin bisnis yang flat kayak gini, bisnis as usual sama bikin yang ketiga ini waktunya sama. Sehari 24 jam, 1 jam 60 menit gitu ya. Jadi mikirin sesuatu yang kecil sama mikirin sesuatu yang gede waktunya sama, habis energinya juga sama gitu ya secara waktu ya. Nah, jadi kalau kita butuh generasi sekarang itu para history makers. Mereka yang membuat kehidupan di dunia ini lebih baik lewat inovasi karya-karya mereka gitu ya yang pada akhirnya yang mendapatkan benefit itu adalah umat manusia gitu ya, bukan hanya konsumen, banyak orang. Bayangkan sekarang kita sangat dimudahkan dengan ditemukannya misalkan ya dengan adanya ride hailing platform kayak Grab, Gojek gitu, Traveloka, kemudian berbagai macam marketplace gitu ya. Itu kan
hidup jadi lebih baik gitu. Nah, entrepreneur tuh harus di sini. Nah, ini namanya yang ketiga ini, growth mindset ini adalah J curve. Ya, jadi kalau kalau mau nanti cari kata-kata kunci dari apa yang saya sampaikan, growth mindset-nya apa itu J curve. Jadi kurva seperti huruf J. Jadi kalau mau bikin bisnis itu harus punya cita-cita kurva pertumbuhannya huruf J. Kayak gini gitu. Jadi setahun pertama gini, setahun kedua, ketiga, pas ke-5, ke-6, ke-8 seperti ini. Dan inilah kurva yang sekarang polanya kurva-kurva teknologi base atau digital base startup. Ya, ini sebetulnya ada bahasan tersendiri nanti terkait kurva ini. Ini early stage, nanti di sini ada growth stage-nya nih product market fit dan kemudian nanti di growth stage-nya. Nah, tapi intinya adalah ini. Kalau jadi entrepreneur itu tadi yang pertama value creation, kedua harus punya diferensiasi, strategi diferensiasi, yang ketiga mindset kita ini adalah growth. Growth-nya adalah J curve. Ya ini growth semua, ini growth, ini tumbuh kok, positif semua. Tapi J curve gitu. Baik, ya. Nah, sehingga sebetulnya kalau di dunia startup, nah ini kita sudah mulai masuk ke dunia digital ya. Jadi target itu dalam tahun ketiga keempat itu J curve-nya tercapai, ya. Dan nanti kemudian dia akan ada sebetulnya exit strategi. Tapi ini saya tidak mau terlalu banyak di sini karena ini bahasan spesifik. Tapi intinya adalah sebetulnya kalau jadi entrepreneur tuh ya memang harus kreatif dan mindsetnya growth, dan kita juga ketika tumbuh ini menggunakan ini other people's money ya. Jadi karena entrepreneur itu kreatif, inovatif, dia nggak pakai tabungannya sendiri untuk ngegedein bisnis gitu. Yang dia jual adalah ide, bisnis model, diferensiasi, dan growth growth curve. Ya. Kalau 3 itu atau 4 hal itu ada namanya komunitas, ini bukan perbankan ya, namanya private equity atau venture capital. Mereka mencari para entrepreneur, para founder, serta bisnis model, dan traction namanya, growth curve yang seperti itu nggak susah dapat uang. Ya. Baik, nah itu pengantar awal, mudah-mudahan memberikan pondasi yang kuat terlebih dahulu ya ketika nanti adik-adik akan praktik kewirausahaan. Kalau mau bikin usaha tadi hal-hal fundamentalnya kita arahkan ke sana. Nah yang kedua, kita bicara berikutnya tentang growth enabler. Ya, karena pertumbuhan itu butuh sesuatu yang memungkinkan kurva pertumbuhan itu terjadi. Nah, apa itu? 2 hal. Kalau di zaman ini ya, di zaman now itu, kalau mau kita punya pertumbuhan bisnis kayak huruf J, ini versi saya, minimal 2 hal ini. Pertama, gunakan platform digital. Kenapa? Karena teknologi digital ini memungkinkan kita ekspansi ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia dalam waktu cepat. Tanpa perlunya kita investasi secara fisik. Gitu ya. Dan ini tidak ada di zaman sebelum ditemukannya internet dan sebelum ditemukannya smartphone. Dulu itu kalau mau ekspansi ke seluruh dunia, seperti saya pernah bekerja di 2 perusahaan asing ya. Dia ada di lebih dari 100 negara cabangnya, dan usianya juga udah lebih dari 100 tahun brandnya gitu. Jadi kebayang, kalau ada di 100 negara itu butuh 100 tahun, kita nggak kebagian hasilnya gitu ya sebagai entrepreneur kan. Tapi kalau sekarang, yang kita lihat nih ya, yang contoh terakhir Uber ya, Uber tuh bisa masuk ke Indonesia, ke Asia Tenggara, itu dalam waktu kurang dari 10 tahun. Ya. Kemudian Alibaba Group dengan masuknya Lazada ke Indonesia gitu, itu juga kurang dari 20 tahun sejak dia didirikan ya, Alibaba Group. Jadi kalau kita mau J-curve, ini memang salah satu must have enabler-nya adalah digital platform. Kita harus mulai melihat platform digital ini sebagai salah satu channel ya, saluran distribusi maupun saluran komunikasi ke target customer bisnis kita. Ini yang pertama. Ya. Nah yang kedua, kata kunci yang kedua, growth enabler itu kalau mau
eh, kita tumbuh dengan sangat cepat, itu adalah modelnya sharing economy. Jadi nggak bisa lagi ngerjain sendirian. Kita lihat, kenapa Gojek dalam 8 tahun sudah jadi unicorn, ya. 15 triliun valuasinya. Bahkan melebihi Bluebird yang usianya udah puluhan tahun. Karena Gojek bisnis modelnya melibatkan orang lain gitu. Tukang-tukang ojeknya kan orang lain. Merchant GoFood itu kan orang lain, bukan restorannya punya si PT Karya Anak Bangsa gitu ya. Terus dulu waktu masih ada GoMessage, GoLive, tukang pijetnya juga orang lain, bukan karyawan dia gitu. Jadi model sharing economy ini menjadi bisnis model kita melibatkan sumber daya yang ada, itu adalah orang lain, namun kita koneksikan satu sama lain sehingga sinergi dan semua mendapatkan unit of economics, ya, keuntungan ekonomi, keuntungan dari rantai nilai ekonomi yang diciptakan gitu. Jadi kalau kita punya bisnis berbasis pada dua hal ini kemungkinan besar, ya, ini akan cepat besar gitu. Tapi kalau kita punya bisnis tidak berbasis digital, ini agak susah ekspansinya karena kan manual berarti kan. Atau yang kedua tidak melakukan model sharing ekonomi, berarti kita sendiri yang melakukan, berarti kita harus merekrut karyawan sendiri, harus buka cabang sendiri, ke kota lain nyari tempat sewa sendiri, atau beli ruko lah segala macam, itu akan membutuhkan banyak sumber daya. Pertama sumber daya waktu, kedua sumber daya manusianya yang ngurusin, yang ketiga sumber daya capital. Karena kita harus modalin sendiri gitu. Ya, jadi ini ya digital platform sering ekonomi. Namun kita akan bicara satu hal tentang digital platform sekarang ya sebagai salah satu enabler untuk tumbuh. Nah, ini saya kasih contoh kasus ya. Jadi saya membuat Itani itu sesuai dengan tadi cerita dari slide pertama, value creation, diferensiasi, kemudian sama growth mindset. Ya, value creation-nya adalah yang sedang kita berikan adalah ini value bukan produk. Kita sama-sama jualan sayur, buah, daging-dagingan, beras gitu. Mungkin sama juga dengan yang dijual sama warung sama pasar. Tapi yang kita kasih bukan produk, tapi benefit. Kenapa? Karena kita menghubungkan ya rantai nilai atau rantai pasok, rantai supply dari hulu supplier sampai ke end customer maupun B2B customer. Ya, minimal sederhananya gini yang di Itani berikan tuh, kita bisa bikin orang belanja itu mudah lewat handphone, kemudian tinggal nunggu di rumah aja. Tapi ini bukan ready to eat product seperti GoFood atau GrabFood, ini fresh produce. Ini produk raw material ya, bahan pangan. Karena tidak semua orang itu selalu makan pagi, siang, malamnya itu makan dari restoran gitu. Apalagi ibu-ibu yang lebih banyak di rumah, pasti mereka ada proses masak. Sehingga kalau ada masak, pasti dia butuh raw material, ya, bahan baku yang bukan ready to eat, tapi ready to cook. Itu pertama. Ya, yang value creation-nya di situ. Nah, value creation-nya itu di level customer. Nah, di level B2B customer, kita bisa kasih harga 20% lebih murah dibandingkan kalau mereka belanja di supermarket. Kenapa? Karena kita menyederhanakan rantai pasok. Ya. Nah, yang ketiga, dari sisi supplier, mereka juga lebih senang dengan bisnis model kita. Kenapa? Karena ada namanya itu cost to serve. Ya. Mereka itu butuh biaya ketika akan mendistribusikan, menjual produknya ke channel, misalkan ke modern market ya. Modern market itu ada biayanya. Itu jangan dianggap kalau ada supplier masuk ke modern market itu gratis. Itu enggak. It's not. There's no free lunch ya in business. Jadi ada namanya trading term. Trading term tuh si supplier harus ngasih margin minimum ke toko, ke modern market berapa. Yang kedua ada rebate ya, kalau target yang disepakati terpenuhi itu ngasih bonus belakangan sekian persen dari nilai penjualan. Terus yang ketiga ada klausul-klausul seperti retur ya, kalau barangnya kurang, rusak dan sebagainya. Jadi ribet gitu ya, dan dapatnya ujung-ujungnya kecil mereka. Nah, di bisnis model yang dikembangkan Itani ini modelnya karena sharing ekonomi dan ini cash gitu ya. Secara cash flow juga si supplier ini akan lebih senang karena
cash flow-nya itu lebih liquid. Ya, kalau di modern market bisa sampai 14 hari paling cepat, sampai 30 hari, 45 hari baru dibayar. Di sini enggak. Dan perputarannya juga akan lebih cepat karena langsung terhubung dengan end customer di satu platform ini. Kemudian nanti gimana, gudang-gudangnya di mana? Makanya kita buat namanya gudang rantai dingin. Ya. Ini rantai dinginnya adalah salah satu akar masalah dari industri atau produk peternakan dan pertanian di Indonesia. Kenapa produk pangan atau khususnya pertanian dan peternakan ini membutuhkan rantai dingin? Karena perishable, mudah rusak, gitu ya. Kalau kita bikin produksi misalkan apa ya, misalkan alat masak gitu ya dari kayu atau bahkan dari metal, itu kan disimpan aja di ruangan selama 2 tahun nggak ada masalah gitu. Tapi kalau produk pangan, pertanian, peternakan kan nggak bisa begitu. Setelah dipanen misalkan sayuran, itu ditungguin aja selama 6 jam, selama 12 jam pasti layu gitu ya. Apalagi produk peternakan. Setelah disembelih misalkan ayam, daging ayam, disimpan di suhu ruang dalam waktu 3 hari ya, itu pasti rusak, bau busuk gitu ya. Jadi butuh rantai dingin. Nah, rantai dingin ini yang kita ciptakan modelnya sharing economy. Ini milik masyarakat, mereka yang punya garasi kosong, kamar yang nggak kepake di rumahnya, ruangan kosong, atau ruko yang nggak kepake semua. Ini bisa dikonversi menjadi namanya stokis, ya, sebagai logistik hub. Dan secara digital kita hubungkan. Jadi di bisnis model Itani ini ada 2 hal. Pertama ini adalah digitalisasi supply chain, rantai pasok. Yang kedua, bisnis modelnya sharing economy. Ya, jadi Itani ini bukan perusahaan sayur, bukan perusahaan daging. Kami adalah perusahaan teknologi yang menghubungkan semua stakeholder melalui ikatan sharing economy menggunakan platform digital. Ya, walaupun kami di Perwiratama Group ada sister company di peternakan, di rumah potong ayam, bahkan di restoran juga ada. Tapi khusus yang PT Solusi Pangan Perwiratama ini adalah ini perusahaan teknologi. Begitu ya. Nah, bagaimana sharing ekonomi itu terimplementasi dalam aplikasi, ya. Jadi ini contoh beberapa UI, user interface. Kita tuh ada namanya kode referral gitu ya. Karena orang itu mau melakukan sesuatu kalau dibayar gitu, itu kan di hukum ekonomi gitu ya Pak Burhan ya. Jadi kalau kalau ada duit ngapain saya harus melakukan pengorbanan gitu. Jadi makanya ketika orang dikasih sesuatu, maka dia mau melakukan sesuatu. Kita ada kode referral untuk si user itu bisa nyebar-nyebar kode referral dia, dikasih ke orang. Maka ketika orang daftar menggunakan kode referral yang dia dapat, maka si penyebarnya dapat e-voucher, yang daftarnya juga dapat e-voucher gitu ya. Tapi ini e-voucher yang hanya akan menjadi expense, menjadi cost ketika digunakan dalam transaksi. Ketika baru masuk ke aplikasi, belum jadi transaksi, itu belum menjadi cost dari sudut pandang kita sebagai pemilik platform ini. Nah, yang kedua, kita bikin namanya channel distribusi, namanya kayak agen gitu ya, atau reseller, tapi kita sebut agen. Nah, agen ini akan dapat komisi dari setiap produk yang dia jual ke konsumen. Bedanya bisnis model reselling sama dropshipping di Itani itu, kita harga end consumer-nya dibikin sama. Jadi dia si agen atau reseller ini tidak meng-up lagi harganya, tapi dia artinya kalau orang belanja ke Itani sendirian langsung ataupun lewat agen, harganya sama aja. Nah, namun ketika agen yang mengkoordinir pembelian dari konsumennya, maka dia akan dapat komisi namanya. Dan di aplikasi ketika dia login sebagai agen, itu akan muncul komisinya berapa. Yang 500 perak, kalau jualan cabai kalau jualan ini iga sapi frozen dia dapat 3.000 ya per 500 gram ya, dan seterusnya gitu. Nah, ini adalah model namanya social commerce. Jadi bukan sekedar e-commerce gitu ya, jualan, kita punya produk, hubungkan secara online, bikin website, jualan. Itu mungkin bagi mereka yang masuk dengan model seperti itu di awal-awal itu akan berhasil. Tapi ini 10-20 tahun yang lalu itu. Sekarang
makin kompetitif, persaingan makin ketat, sehingga kalau kita tidak kreatif, tidak inovatif, kita nggak bisa bersaing ya dengan yang lain. Nah, contoh yang lain, ketika dia login sebagai agen atau reseller, dia bisa membagikan page produknya. Jadi ada button bagikan, kemudian nanti muncul semua media sosial yang dimiliki oleh si agen ini. Nah, keuntungannya buat kita, Itani itu kita bisa dapat efek virality dengan memanfaatkan database yang dimiliki sama smartphone-nya si user kan. Ya, kebayang ada berapa ratus atau ribu orang teman-teman di WhatsApp-nya, Telegram, di Facebook dan sebagainya ketika dia share. Lah kenapa dia mau share? Dia kan akan dapat e-voucher kalau ada orang daftar dengan menggunakan link ini dan ada kode affiliate yang di link tersebut gitu. Ya. Nah, ini yang disebut dengan social commerce. Sehingga dengan begini growth mindset itu benar-benar terlihat gitu ya, dan nanti J-curve itu mungkin bisa dicapai gitu kalau dengan cara-cara yang beda semacam ini. Termasuk kita bikin digitalisasi model direct selling. Ini semi MLM. Kalau MLM kan sampai 7 turunan tuh, kalau kita nggak pakai model itu, ini sampai 1 level ke bawah aja. Jadi bagaimana meng-encourage setiap reseller atau agen itu dia naik kelas gitu ya. Dan nanti ini semua logiknya, algoritmanya ini pakai digital technology. Begitu ya. Ini saya mungkin kasih contoh saja supaya teman-teman juga nanti nggak terlalu jauh gitu. Tapi intinya kewirausahaan berbasis platform digital tuh fundamentalnya, dasar-dasarnya tadi seperti yang saya sampaikan, dan beberapa contoh dari Itani tadi ilustrasinya seperti itu. Nah, berikutnya, saya ini agak sekarang loncat ke ujung akhir. Jadi sebagai sekarang mungkin adik-adik kan masih statusnya mahasiswa gitu ya. Sebagian sudah punya usaha, sebagian masih mikir-mikir, sebagian belum. Nah, ini mungkin bisa menjadi inspirasi. Sebetulnya kalau kita menjadi entrepreneur itu tuh gimana sih gitu ya. Terus nanti ujungnya mau kemana, ngapain gitu. Nah, ini hal penting karena saya punya prinsip begini. Apa yang kita lakukan hari ini harus ada hubungan dengan titik akhir yang ingin kita capai. Karena kalau orang yang nggak punya koneksi ke titik akhir yang ingin dia capai, biasanya kurang nggak meaningful ya, kurang nggak memiliki makna apa yang dia lakukan. Nah, karena itu saya mau kasih ini bagian terakhir insight tentang sebetulnya journey-nya seorang entrepreneur itu gimana. Kalau saya sebut entrepreneur tuh dia memiliki journey to freedom ya. Seorang entrepreneur sejati ya menurut saya ini, itu dia tuh mencari kebebasan ya. Yang dia cari itu kebebasan. Nah, karena apa? Ini nih, tadi logiknya. Pertama kan entrepreneur tuh awalnya dia meng-create value, dia bikinlah ada bisnis yang berbasis produk, services atau bisnis model. Nah, pada akhirnya dia akan exit ya. Untuk menikmati value yang dia create. Karena kan pada prinsipnya gini, kalau kita bikin sesuatu, kalau nggak kita bisa nikmati, buat apa gitu, ya? Logiknya kan begitu. Jadi nanti ada mindset exit ini menurut saya harus ada di generasi saat ini, supaya dia bisa mendeliver bisnisnya benar-benar produktif, tumbuh, dan profitable gitu ya. Nah itu exit namanya. Nah setelah exit terus mau ngapain? Ini dia punya kebebasan finansial, kebebasan waktu untuk melakukan apa ya, makna dan tujuan hidupnya, ya life purposes. Ya. Oke, saya jelaskan lebih detail seperti ini. Jadi, apakah seorang entrepreneur tuh nggak boleh kerja di perusahaan? Dia harus langsung bikin bisnis. Kalau menurut saya tidak, karena entrepreneurship itu tuh masalah mindset. Ya, dia bukan profesi entrepreneur. Entrepreneurship ya. Kalau entrepreneur kan orangnya. Jadi entrepreneurship itu adalah mindset. Seorang karyawan, dia bisa punya mindset entrepreneurship. Dia bisa dalam pekerjaan ya di kantor sebagai karyawan, dia membuat value creation. Dia membuat diferensiasi. Ya, dia bikin bisnis model sama teman-temannya gitu. Cuman yang akan mendapatkan manfaat pada akhirnya kan bukan si employee-nya. Employee kan gajinya gaji bulanan aja, yang akan dapat manfaat nanti sebetulnya yang di sebelah kanan ini, pemilik bisnisnya gitu ya. Nah,
biasanya orang tuh setelah dia bekerja, dia punya pengalaman, dia pengen ngerjain sendiri. Ya, jadi misalkan dia, contoh kasus tadi, jualan pisang, dia bekerja di sebuah perusahaan besar, perusahaan pisang gitu ya. Dia udah tahu, oh ternyata di perusahaan tuh begini organisasinya, ada departemen purchasing, pengadaan barang, ada departemen inventory, PPIC, planning, inventory control gitu ya. Terus ada departemen komersial, marketing sama sales, sama departemen accounting finance. Oh begini ya perusahaan. Karena biasanya kalau kita belajar itu semua di kampus nggak kebayang gitu, karena semuanya kan kita baca dari studi kasus atau dari buku. Tapi kalau kita ngalamin ya, jadi karyawan di sebuah perusahaan, kita melihat secara mata kepala sendiri, kita terlibat dalam bisnis prosesnya. Nah dia akhirnya mungkin keluar dari perusahaan pisang itu, dia bikin pisang company, ya, banana company, ya, small company. Si S ini alumni AGB angkatan 54 misalkan, ya bikinlah dia perusahaan pisang versi sendiri. Nah itu semuanya dikerjain sendiri, belanjanya dia ngerjain, gudang dia juga yang ngurusin, ya, jualan juga dia, nyatet keuangan juga dia. Itu namanya self-employed. Nah tapi ketika ini besar, ya dia akan rekrut orang lah, jadi staff purchasing-nya, ya, jadi orang gudangnya, ada salesman dan sebagainya. Kemudian dia harus membangun sistem. Jadi journey berikutnya, seorang entrepreneur itu adalah menjadi business owner. Tapi yang dia bangun, business owner itu adalah membangun sistem. Ya, kata kuncinya itu. Jadi bikin PT itu, bikin perusahaan itu pada hakikatnya bukan hanya aspek legal. Ini diterima, diakui oleh negara, bukan. Tapi membangun sistem. Supaya sistem itu bekerja, bahkan ketika dia nggak harus ngeliatin tiap hari karyawannya. Gitu. Sehingga orang-orang tuh, karyawan di sini tuh bekerja untuk si ownernya. Gitu ya. Nah, let's say misalkan dia perusahaan pisangnya awalnya hanya di Bogor, terus kemudian setelah bikin PT berkembanglah sampai ada di 100 kota seluruh Indonesia. Dan jadi perusahaan pisang yang melebihi perusahaan pisang awal dia gitu ya. Terus kemudian apa yang dilakukan oleh si entrepreneur ini? Maka dia ada yang disebut dengan exit. Jadi kapitalisasi dari perusahaan yang dia bangun itu pada akhirnya seorang entrepreneur tuh ingin dapat dong keuntungan, ya, bukan sekedar keuntungan dari margin penjualan, tapi yang paling menguntungkan itu adalah keuntungan dari penjualan perusahaan. Jadi kalau jual produk itu margin paling tadi cuman 20% atau 300% ya. Tapi kalau jual perusahaan itu bisa 300, bukan persen, 300 kali lipat. Atau bahkan 20 kali lipat dari nilai yang pertama kali dia bangun. Nah ketika dia menjual perusahaannya, maka dia akan nanti menggunakan uangnya untuk investasi. Jadi entrepreneur itu ya seperti ini ya, tidak harus, entrepreneur adalah yang punya bisnis. Kalau bagi saya nggak demikian, itu masalah mindset. Di setiap journey ini dia ada. Bahkan seorang investor tuh dia harus punya entrepreneur mindset, karena dia akan milih-milih perusahaan mana yang akan dia invest. Apakah perusahaan ini meng-create value, apakah perusahaan ini inovatif, apakah perusahaan yang akan dia investasikan tuh punya diferensiasi, apakah dia cuma jual produk biasa atau dia punya bisnis model gitu. Jadi mindsetnya sama ya. Nah maka nanti uang yang dia dapatkan dari capital gain di sini tuh akan berputar menjadi return on investment, dan pada akhirnya ya dia dapat uang banyak ya. Maka ketika uang banyak dia disebut sebagai punya financial freedom. Kalau punya kebebasan finansial dia biasanya punya time freedom. Makanya journey-nya dari si entrepreneur itu adalah freedom ya. Nah kita lihat ya, Bill Gates ujung-ujungnya kan sekarang dia aktifnya di yayasan kan, Melinda and Gates Foundation. Elon Musk setelah dia jual PayPal, dia bikin Tesla, dia bikin SpaceX, Solar City, Boring Company ya, sesuai dengan life purpose-nya. Jack Ma dia udah retired, sekarang dia bikin Jack Ma Foundation. Ya, makanya itu ujung-ujung nanti ke value juga, ya, value life purpose. Ini ada satu foto lagi nih, coming up. Amin ya. Nah, jadi kalau mau di mapping ya, dengan berjalannya waktu, journey entrepreneur tuh biasanya awalnya ya dia cuman beli jual ya, dia beli kemudian jual.
it's okay, tapi nanti harus ada value creation di sini. Kemudian dia bikin sistem, ya bikin PT, scale up, makin gede. Nah, nanti itu di step berikutnya adalah exit. Dia jual perusahaannya, dapat capital gain, dia invest lagi ke PT yang baru, ya, yang dibikin sama orang. Dia di sini hanya sebagai shareholder aja. Maka terus nanti tuh muter-muter aja di sini. Itulah entrepreneur journey. Ya. Nah, mulai dari mana? Ya, ini adik-adik yang sekarang masih kuliah. Saya sih kasih 2 kata kunci ya. Kalau mau mulai jadi entrepreneur, mulai bisnis tuh 2 kata kunci ini. Gunakan design thinking. Jadi kalau mau bikin sesuatu tuh bukan apa yang saya suka atau yang saya mau, tapi mulailah dari apa yang customer saya mau, yang customer saya suka. Jadi namanya user centered approach to problem solving. Kenapa? Karena produk yang menjadi solusi atas masalah orang lain itu pasti sukses. Karena ada masalah gitu ya. Kalau kita ngasih solusi, kayak sekarang misalkan, ini ada masalah apa? COVID. Siapapun yang punya vaksin COVID itu pasti laku. Dijamin itu. 100% pasti laku gitu. Karena apa? Dia solusi atas masalah ya. Nah, sehingga hal kedua, ini kan prosesnya design thinking itu, mindsetnya, prosesnya design sprint ya. Nah, esensinya adalah ini, solve the pain points. Bisnis itu harus menjadi solusi atas masalah customer atau masalah orang lain. Ya. Nah, apa yang harus disiapkan? Ini sifatnya general. Menurut saya semua bisnis tuh bagus. Yang paling pas itu buat masing-masing kita adalah yang kita punya passion dalam hal itu. Jadi kalau kita passionnya pertanian, ya udah bisnis di dunia pertanian. Kalau saya passionnya di dunia sosial, ya udah bikin jasa di bidang sosial. Saya passionnya buku, ya udah bikin bisnis di area buku gitu. Jadi yang paling bagus itu adalah kita mengerjakan hobi kita, sehingga kita tidak merasa bekerja. Ya. Pada akhirnya nanti pekerjaan kita tuh akan menjadi melakukan hobi yang dibayar gitu ya. Nah itu kerennya kalau passionate. Yang kedua prinsipnya mulai aja dulu ya. Jadi jangan terlalu banyak mikir, mulai karena nanti biasanya setelah mulai itu kita akan dituntut untuk mikir. Ya, kalau terlalu banyak mikir biasanya nggak mulai-mulai nggak jadi gitu. Nah yang ketiga collaborate. Jadi jangan ngerjain sendirian. Ya. Bahkan di dalam dunia startup itu founder itu minimal itu adalah 3 orang ya. Jadi jangan kerjakan sendirian. Bahkan ketika bikin perusahaan minimal paling sedikit 2 orang. Satu jadi direktur, satu jadi komisaris ya. Begitu. Jadi di masa-masa kuliah ini perluas pertemanan, perluas network sehingga kita nanti akan punya calon partner yang bisa bersinergi untuk menjalankan bisnis kita. Nah ini slide saya yang terakhir. Jadi kalau punya ide sekarang untuk melakukan bisnis, ide mana yang paling bagus adalah ide yang dikerjakan. Ya. Jadi kalau punya ide bagus tapi nggak dikerjakan, that's a bad idea gitu. Ya, jangan takut untuk melakukan memulai sesuatu, melakukan sesuatu. Mulai aja dulu, nanti kita tuh justru belajar dari proses ketika kita menjalankan bisnis. Bahkan di dunia startup company, kita tuh punya prinsip doing better things every day. Jadi do better things every day ya, atau do things better every day. Jadi melakukan sesuatu lebih baik tiap hari gitu. Jadi kalau hari ini ada kekurangan, it's okay, nggak apa-apa. Besok kita perbaiki, besok kita perbaiki lagi. Jadi bisa jadi produk sebuah perusahaan teknologi itu seperti yang kita lihat sekarang itu hasil iterasi, hasil perbaikan dari 100 atau bahkan 1000 proses perbaikan gitu ya sampai dia sempurna. Nggak ada perusahaan yang dalam sehari langsung sempurna gitu. Jadi mulai aja dulu. Stay hungry, jangan pernah puas dengan sesuatu karena sky is the limit ya. Otak kita ini, manusia ini luar biasa, kita maksimalkan
juga jangan punya inferiority complex, merasa wah saya kayaknya sih nggak bisa, orang lain bisa, orang bule bisa, barat bisa, saya enggak, atau orang mana bisa atau enggak. Stay hungry ya, sama stay foolish. Orang yang merasa pintar, orang yang merasa dia sudah menguasai segala sesuatu, justru itulah orang yang paling bodoh di zaman ini. Karena tiap hari dunia berubah, pengetahuan berubah, dan saya sendiri tiap hari masih belajar di YouTube, tapi belajarnya ya nonton YouTube, banyak channel-channel yang bagus ya, yang itu perkembangan teknologi atau ekonomi digital tuh di sana ya, di Silicon Valley, di US sama di China. Jadi ketika kita melihat secara dekat apa yang terjadi hari ini ke sana, kita akan update, bahkan kita bisa adopsi dan lakukan hal yang sama, kita bisa jadi pionir di negeri kita sendiri begitu.